Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, Salam Rahayu, Salam Kebajikan, Salam Taklim Ma'rifat. Ura. Good morning everybody. Ketemu lagi dengan Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Kali ini kami bertempat di Sidomulyo, Pulau Bandring, Asar, Sumatera Utara, kisaran ya. Nah, ini Medan masih ke arah luar kota lagi, ini kisaran. Jadi yang kisaran sekitarnya silakan merapat, yang debat, yang rapat silakan mendekat lagi supaya lebih kenal dengan Mr. TM. Judul yang kita angkat kali ini adalah tentang guru mutlak itu hanya ada satu di dunia ini. Kalau mutlak ada dua, itu namanya bukan mutlak. Apalagi 3, apalagi 10, bukan mutlak. Nah, ini kalau digambarkan oleh Mr. TM. Oh, saya lupa, belum ada belnya ya. Tong, 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 tong. Nah, lihat ya. Ibarat kita ada pada segitiga sama kaki, ujung tertingginya pasti sebuah titik, ya. Ujung tertingginya pasti sebuah titik. Titik itu enggak 2 titik, apalagi 3 titik. Nah, ini adalah kausalitas tertinggi dari seluruh objektivitas. Tetapi menuju ke satu titik yang atas ini, kita melewati banyak fase. Nah, ada pendapat orang lain bilang, menuju Tuhan, oh bisa banyak jalan, bisa ini, bisa itu. Ketika kau masih di sini, kau masih dalam relatif, maka kata-katamu cocok. Oh, banyak jalan menuju Tuhan. Nah, demikian juga banyak pilihan di sini. Ada A, B, C, D, oh silahkan banyak. Makin naik, maka pilihanmu akan makin sedikit. Dan yang tertinggi itu hanya akan berupa satu saja, titik itu. Yaitu sebelum titik lenyap. Di atasnya titik ini nanti akan lenyap. La ilaha baru akan ada illallah. Lihat ya. Kalau orang berangkat dari agama samawi, agama ardi, agama thinking, dia berangkat dari bawah, yaitu akan ketemu persepsi bahwa banyak jalan menuju Roma dan juga banyak jalan menuju Tuhan. Asalkan niatnya baik-baik, niatnya untuk Tuhan. Oh, itu banyak jalan, kata gitu. Tapi itu bagian relatif bagi agama arti, bagi agama yang lewat bottom up atau dari bawah ke atas. Tapi kalau yang lewat agama samawi atau agama top down dari atas ke bawah, maka just the only one gate atau one way, nah, seperti itu, atau one link. Nah, kenapa? Yang pada ujung tertingginya pasti satu. Jadi nggak 2, nggak 3. Kalau 2, 3 berarti nggak mutlak. Nah, artinya apa? Ketika kau masih melihat ini tadi banyak jalan menuju Roma, gurumu pun sebetulnya masih relatif. Gurumu masih manusia. Tapi kalau di sini, oh bukan manusia lagi dia. Dia adalah gelombang wasilah. Wabtahu ilahil wasilah. Yang wasilah itu isinya adalah gelombang nur. Dulu disebut Rasulullah, dulu disebut Roh Kudus, Buddha atau Atman, dan di akhir zaman disebut Mursyid. Itu bukan manusia, tapi menempati manusia, maka wujudnya serupa dengan manusia. Nah, mutlak itu berarti dia bukan manusia. Mana ada manusia yang mutlak? Tidak ada. Manusia itu pasti relatif. Dia dibatasi dengan akalnya, kemampuannya, dan juga tetek bengeknya yang mempunyai sifat relatif. Gak makan 3 hari loyo, gak tidur 3 hari loyo.
ada kalanya dia akan tua, sakit, dan juga mati. Itu manusia. Padahal guru yang kami maksudkan adalah guru mutlak. Karena apa? Mutlak itu artinya suatu konstanta untuk bisa kau berhubungan dengan yang maha mutlak. Dia nggak lagi angka. Lihat ya. 1, 2, 3, sampai 10 itu masih angka. Tapi mutlak adalah konstanta. Hanya yang ada di dimensi mutlak itu sebetulnya satu. Walaupun ada saatnya itu satu orang manusia, ada kalanya 2 orang manusia, tapi itu hanya wujud zahirnya saja. Isinya pun walaupun 1, 2, 3 atau berapapun sebetulnya isinya cuma satu, yaitu konstanta. Beda kan dengan orang lain cerita. Nah, di ayat ini pun demikian. Laqad ja'akum rasulun, seorang manusia, seorang utusan itu manusia. Seorang itu namanya bukan seekor. Kalau seorang pasti manusia, ya. Deal ya. Wujudnya manusia adalah utusan. Utusan berarti apa? Membawa sesuatu dari yang mengutus. Apa itu? Nur. Kenapa? Jika yang mengutus itu maha mutlak, maka yang turun dari yang maha mutlak pasti mutlak. Nah, yang mutlak itu pasti punya karakter sifat yaitu unlimited, undefinisi, dan undescripsi. Dia tidak berwujud, tidak pula bersuara, tidak terikat ruang dan waktu, tidak terdefinisi, tidak terukur, dan tidak pula tergambarkan oleh akalmu dan panca inderamu. Maka yang mewakili itu adalah kami sebut sebagai gelombang mutlak. Nah, itu. Nah, maka yang turun dari sisi Allah Ta'ala itu bukan kata-kata, bukan pula kitab yang mushaf itu, bukan pula yang seorang Nabi Muhammad juga bukan. Yang Rasulullah itu adalah nur, kitab pun berupa nur, itu yang turun dari sisi Allah Ta'ala. Tetapi yang Rasulullah menempati badan zahirnya Nabi Muhammad, maka wujudnya serupa dengan Nabi Muhammad. Barulah karena masuk ke dunia maka kena undang-undang panca indera yang terlihat, raba, cium, mendengar, dan rasakan. Maka wujudnya Rasulullah di dunia berubah menjadi Nabi Muhammad kala itu. Wujudnya nur Quran pun berubah mushaf Quran. Tapi Rasulullah bukan yang manusia itu. Juga Quran pun bukan yang mushaf itu. Itu mushaf ya. Lihat di Al-Waqiah ayat 9. Tidak mungkin kau bisa nyentuh Quran, nyentuh nggak mungkin apalagi baca. Maka kau berhubungan dengan Allah mesti lewat gelombang mutlak itu. Dia nggak terukur, tidak bisa kau bayangkan. Laisa kamisli sayun. Tapi dia di dunia ada wujudnya. Kenapa? Menempati dunia, masuk ke dunia pasti kena undang-undang portal 5 panca indera tadi. Dan dia menerangkan sifatnya wujud. Maka wujud itu bisa terlihat. Nah, kalau yang lain kan ada terlihat, dengar, cium, raba, dengar, dan rasakan. Nah, dia yang wujud berarti dia yang terlihat. Maka lanjutnya setelah kau ketemu dengan sifat wujud, maka syahadatmu adalah bersaksi akan wujudnya Allah dan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Nah, kenyataannya kau bersyahadat. Apa yang kau saksikan? Kalau nggak ketemu Allah yang wujud tadi, apa yang kau saksikan? Sering kami ulas ya. Allah di Malik Yaumiddin dan Rasulullah di alam akhirat. Ini nggak terlihat matamu. Akhirat pun nggak terlihat dengan matamu dan akalmu. Maka yang terlihat adalah orang yang membawa gelombang nur Allah ke dunia. Maka wujudnya Allah nggak terlihat, wujudnya Rasulullah nggak terlihat. Yang terlihat adalah wujudnya bebek lucu, yaitu man of wasilah carrier. Nah ini. Maka syahadat itu mestinya bersaksi akan manusia membawa wasilah dari gelombang Allah. Nah masalahnya, di manakah dia sang membawa wasilah ya? Banyak orang ngaku-ngaku, blok-blok. Dan ketemu logikanya belum, ilmiahnya belum. Bahwa yang membawa itu haruslah rajanya manusia. Saat di kandungan ada baiat
kutiupkan sebagian rohku. Nah, berarti manusia sebetulnya adalah roh Allah, bagian dari roh Allah. Maka dalam hal ini Allah adalah maha roh. Ujung atau awal dari rohmu itulah Allah. Dan kau adalah bagian dari unsur Allah sendiri. Itu roh. Roh ke dunia menjadi badan kasar, menjadi wujud manusia. Maka wujudnya maha roh menjadi apa di dunia? Menjadi rajanya manusia, Malikin Nas. Nah, itu dia. Kalau kamu nggak ketemu Malikin Nas, atau kamu nggak ketemu dengan wa ulil amri minkum, orang yang dikuasakan di antara kamu, yaitu seorang rajanya manusia atau penguasa manusia atau seorang guru, wali mursyid, ibadahmu zong. Kenapa? Kamu nggak mungkin ada hubungan. Karena hubunganmu dengan Allah Ta'ala, kalau di dunia Allahmu di Malik Yaumiddin, ini Rasulullah, maka masih ketemu orang ini dulu. Kenapa? Allah di baliknya orang ini. Orang ini adalah Allah yang mewujud, sifat wujudnya ya orang ini. Tapi dia bukan Allah loh. Dia bukan Rasulullah loh. Tapi Allah dan Rasulullah ada di baliknya gurumu. Wujud seorang wali yang mursyida. Mursyid itu dibalik wali. Wali yang mana? Wali yang mursyid. Wali yang mursyida. Nah, tetapi sekarang banyak orang mengaku mursyid. Cie, mursyid ya. Apa nggak malu kau? Anak kemarin sore masih ingusan sudah ngaku mursyid. Nah, kalau kau telah ketemu gelombang mutlak beserta dengan mutlak, bolehlah kau bilang begitu. Itu pun nggak boleh kau ngaku mursyid kalau nggak diwarisi, nggak boleh. Ya, tapi kalau kau menyampaikan kepada orang ada gelombang mutlak di balik diriku, itu boleh. Tapi yang telah mutlak. Lah kalau kau mutlak aja nggak ngerti, menerangkan mutlak aja nggak bisa, tahu-tahu ngaku mursyid, gila nih. Oh, jijik kamu deh. Awalnya iblis adalah malaikat juga, ahli makrifat juga. Tapi karena ada rasa merasa, hanya satu lapis lagi, malaikat yang jenderal itu kemudian berubah menjadi iblis terkutuk, laknatullah. Kayak gitu loh. Jangan main-main ya. Karena apa? Di bawah itu ada umat yang mesti kau terangkan. Begitu ada yang nggak waris ngaku waris, oh tak ketak udah semua. Nggak mursyid ngaku mursyid, oh cocok gitu loh. Mr. CM nggak pernah ngaku mursyid ya, tapi Mr. CM adalah khalifahnya mursyid. Memang begitu. Karena mursyid itu adalah bukan manusia, tapi menempati manusia. Itu gurunya Mr. CM. Tetapi di zaman ini orang yang bisa menerangkan ilmiahnya agama adalah Mr. CM. Lainnya nggak tahu. Bodoh-bodoh itu orang. Yang pintar cuma Mr. TM. Kata siapa? Kata cocoknya Mr. TM yang brilliant, baik hati dan tidak sombong. Ya. Nah, awalnya kerusakan agama itu adalah orang-orang yang mengkaburkan rusak. Nah, sekali lagi ya. Jika yang rusak itu 1, 2, 3, sampai 10, itu oknumnya orang-orang personalnya itu. Tapi kalau yang rusak hampir semuanya, berarti di rantai-rantai inilah, rantai-rantai ahli makrifat yang bengkok, yang mengaku-ngaku, yang kemudian berubah menjadi iblis, laknatullah. Itulah yang membias makin ke bawah, makin banyak orang sesat. Jadi cerita tentang analog, tentang iblis pun sama dan demikian. Iblis awalnya malaikat yang jenderal, yang makamnya sangat tinggi. Bahkan dia hafal kunci masuk surga, bisa nyelonong ke sana kemari masuk surga. Adam digoda bukan di pasar malam, tapi dalam surga dia ditipu. Nah, iblis punya kemampuan itu. Nah, begitu makrifatnya terganggu dengan keakuan, ego, dia terkorek dengan ketika Allah mengujinya adanya Adam
yang kemudian diberilah pengetahuan benda-benda, maka dia yang merasa pintar, merasa sok pintar. Akhirnya mengoreksi Tuhannya. Oh, keliru. Berarti kan gak ridho. Berani ngoreksi kan berarti dia gak kenal bahwa gurunya atau Allahnya itu maha mutlak. Maha mutlak kau koreksi, kau terbakar. Maka disitulah bermula malaikat yang jenderal berubah menjadi iblis laknatullah. Yang kemudian iblis minta ISO, bukan ISO ya, atau MOU, agar keturunan anak Adam akan kami sesatkan itu. Dan dibolehin sama Allah Ta'ala. Nah itulah makanya hati-hati ya. Siapapun telah sampai di sini, hati-hati. Begitu kau merasa, kau pun sebetulnya sudah iblis. Ya. Nah, sekarang guru tarekat di dunia ini hampir sekitar ada 200-an tarekat. Itu ada tarekat waris, ada tarekat yang amanah, dan ada pula tarekat palsu. Kalau waris itu seperti air yang berpindah-pindah wadah. Air di dalam gelas bentuknya gelas, dipindah mangkok jadi mangkok, dipindah botol jadi botol. Isinya sama nggak? Sama. Itu yang waris, hanya pindah-pindah bentuk wadah saja. Wujud saja berubah. Isinya sama. Gurunya Mr. T.M. itu sama dengan gurunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isinya aja nur, gelombang, bukan manusia. Yang mati manusianya, yang Nabi Muhammad. Tapi yang Rasulullah Muhammad bukan manusia, tidak pula bernyawa, maka tidak ada matinya. Maka hanya berubah-berubah wadah bentuk. Itulah estafet sanad keilmuan guru-guru di balik gurunya Mr. T.M. itu. Bukan manusia. Nah, itu yang waris. Nah, ada lagi yang amanah. Amanah itu ya, saya misalkan seorang mursyid ya. Nah, di balik saya inilah mursyid ya. Kemudian saya punya anak yang tua misalkan. Hei kau nak, kau teruskan ya perjuangan ayahmu. Ya Pak, bisa jadi itu amanah. Diamanahi, belum diwarisi. Ada pula muridku yang tua. Hei kau Joko, kau teruskan ya misi gurumu ya. Siap, Mister. Oh, bisa jadi. Kau di Kalimantan, kau sini. Kembangkan kau di Kalimantan ya. Kau di Sulawesi, ya, itu namanya mursyid amanah. Nah, mestinya bukan mursyid pula dia, khalifah yang membawa amanah gurunya. Bukan mursyid sebetulnya. Itu pun bisa jadi ya. Bisa jadi dia naik gelombang, tapi belum sampai pada mutlak. Mursyid amanah bukan mutlak. Maka bisa jadi kau bisa naik kelas itu ke gelombang metafisika ultra, tapi belum sampai tujuan. Ada lagi yang ketiga adalah mursyid palsu. Lihat ya, jika kau membidik sasaran tembak, jika jarakmu dengan Allah adalah tak terhingga, maka selisih 0,00001 derajat kali tak terhingga sama dengan sesatnya tak terhingga. Jika kau mengklaim sebagai mursyid, nggak tahu dari mana yang mewarisi, nggak tahu dari yang mana mengamanai, karena kau modal keramat ngaku ke mursyid, kau sesat yang menyesatkan. Jelas sesat kamu, iblis kamu. Asal keramat, asal ahli ibadah, asal bisa baca Quran, asal bisa ceramah, kau agung-agungan itu sebagai mursyid. Goblok. Kenapa? Lihat ya, hubungan dengan Allah tadi sering kami sampaikan lewat gelombang. Gelombang ada di baliknya ordinat yang ada di dunia. Sama seperti kau menghubungi Allah, mesti lewat wali yang mursyidah yang waris. Kau menghubungi istrimu di jarak 100 kilo, kamu mesti temukan dulu nomor handphonenya. Kalau nomor handphonenya salah satu digit angka saja, 7 kau ketik 9 atau 8, maka kau gak ketemu istrimu, tapi ketemu istri orang, blok-blok. Ditampar kau nanti sama istrimu, ditampar pula sama orang itu. Kau sudah yayang-yayangan, dapat ketahuinya istri orang, ya? Artinya apa? Kau harus temukan dulu
nomor handphonenya yang kau tuju itu, barulah nanti diaplikasikan berupa teknologi, berubah menjadi gelombang yang bisa menghubungkanmu dengan orang itu. Demikian juga dengan Allah Ta'ala, temukan dulu dengan bebek lucu, orang yang membawa wasilah gelombang Allah itu di dunia, di zamanmu sendiri. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Loh, jangan berkhayal kau bisa berguru kepada Muhammad yang telah di zaman 14 lebih dari yang lalu. Yang ada adalah gurumu itu mesti kau cari di zaman ini. Karena kau gak kenal Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pun gak kenal kau. Kau agung-agungan Nabi Muhammad yang mana? Kenal beneran mana kamu tuh gak ngerti. Nah, yang bisa menghubungkanmu dengan Nabi Muhammad adalah jalur keilmuannya, yaitu ilmu yang waris, dan waris terakhir itu mesti ada di zamanmu sendiri. Gurunya guru rohani, tapi guru rohani pun membutuhkan jasmani untuk menerangkan metodologi ini. Nah, ada kalanya guru rohani itu ada di baliknya wujud jasmani gurumu. Ketika gurumu masih berserta denganmu, maka wujudnya guru rohani dunia ini sama dengan wujud jasmaninya. Tapi beda antara guru rohanimu dan guru jasmanimu, dua dimensi yang berbeda. Tapi suatu saat jasmaninya gurumu zahirnya berpulang. Tapi saya tanya, guru rohani mati nggak? Tidak, guru rohani nggak pernah mati. Nah, guru rohani tetap guru rohani karena nggak ada matinya. Tapi jasmaninya guru rohani adalah memakai badan zahirnya sang khalifahnya guru rohani. Paham nggak goblok? Makanya jangan ngaku-ngaku mursyid. Kalau kau khalifah, cukuplah kau bilang khalifah. Kalau kau sudah mengaku mursyid, kau sudah iblis kamu ya. Sama juga, dulu malaikat pun ya khalifah juga. Namanya utusan Allah, namanya pembantu Allah pasti khalifah. Tapi begitu kau merasa kau sang khalifah pun telah berubah dari gelombang yang seorang makrifat yang kenal dekat qorib dengan Allah Tuhanmu, berubah menjadi iblis. Jangan salah ya, iblis bukan dari tongkrongannya orang di warung kopi, bukan. Iblis bukan tongkrongan penjahat, bukan. Iblis adalah berawal dari ahli makrifat, yaitu malaikat yang tertinggi kala itu. Dan karena egonya naik, merasa aku sombong, maka kau berubah menjadi iblis. Maka rusaknya agama itu berawal dari ujungnya tadi. Ada ujung yang bukan mutlak, tapi mengaku waris mutlak. Itu sudah iblis. Siapapun itu zahir orangnya, tapi kalau dia bukan waris, ngaku waris, dia iblis. Kecuali kau seorang khalifah, mengakunya sebagai khalifah, top. Siapa bosnya? Oh, guruku, itu top. Nah, sekarang kan telah mengalami friksi, distorsi, destruksi, sehingga mursyid jadi banyak. Ada sekitar 200-an mursyid itu. Berarti mursyid kalau bisa dikelompokkan bisa menjadi berapa kesebelasan pemain bola itu, betul nggak? Masa kayak gitu, bikin malu peserta saja. Mursyid mutlak, just the only one, itu adalah gurunya Mr. TM. Karena logika yang bisa menerangkan ilmiah kayak gini adalah orang yang telah sampai pada mutlak ilmiah. Kalau kau belum sampai pada mutlak ilmiah, kau nggak akan bisa nyocot seperti nyocotnya Mr. TM. Kau akan pemalu, penakut, atau amatiran. Ya, kau akan pemalu, ragu-ragu. Kenapa? Kau belum sampai situ, maka kau nggak bisa menerangkan alam di situ.
Nah, beda dengan Mr. TM yang brilian, baik hati, dan tidak sombong. Ya, sombong itu nggak boleh goblok, ya. Nah, di sini ada guys goblok, itu goblok-goblok penggemarnya Mr. TM. Ada goblok-goblok gembira, oh itu penggemarnya Mr. TM, oh, boleh. Tapi kalau goblok saja, wah itu sudah orang bodoh-bodoh itu sudah. Tapi goblok-goblok gembira, goblok guys goblok, goblokers ya itu adalah penggemar setia Mr. TM, ya. Mr. TM yang brilian, baik kali dan tidak sombong. Jadi namanya puncak rantai tertinggi sebuah piramid pasti sebuah titik, bukan dua titik, bro, goblok. Paham gak kau? Namanya tertinggi kalau ada dua titik, oh belum tertinggi dia. Namanya itu pasti ada satu dan tidak ada pembandingnya. Paham gak kau? Kita kalimat Nabi al-aslamu ya'lu wala yu'lalai, sangat tinggi dan tidak melebihi, itulah mutlak. Tapi ketika telah sampai di situ, nah, baru bisa cerita begitu. Demikian juga Mr. TM, gurunya Mr. TM adalah mutlak dan tiada tolok bandingnya, bahkan satu-satunya di dunia ini. Guru lain, oh silakan ngaku silakan, boleh. Ngaku boleh dapat gelas, dapat piring, dapat mangkok, boleh, dapat Indomie pun boleh. Tapi itu KW, bodoh amat. Oke ya? Jadi mursyid ada 3 macam ya: asli, waris, amanah, dan palsu. Oke guys, salam kebangkitan tasawuf ilmiah, salam nalar akal sehat, ngeri-ngeri sedap ya, dengerin ceramah Mr. TM. Mr. TM orangnya rendah hati ya, rendah hati, kalau ngomong itu baik-baik, sopan ya, nggak pernah mencela orang ya. Nah, saya bilang blok-blok kan panggil kesayangan, namanya penggemar saya. Blok-blok itu penggemar saya, nggak ngalok-ngalok dia, enggak. Mereka gembira saya sebut blok-blok, goblokers dimanapun berada, guys goblok, goblok gembira, itulah penggemar Mr. TM. Oke, suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirabbil alamin, amitabha, ura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, saya di sini ya. Saya di sini ya. Di Asahan ya. Silahkan ya kalau mau mendekat ketemu Mr. TM yang brilian, yang pintarnya nggak ada bandingannya, yang luar biasa Mr. TM, lainnya goblok semua, yang benar cuma Mr. TM. Tong 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 tong.